menurutnya. MUI DKI dukung langkah Anies izinkan karaoke buka di bulan Ramadan. Efek dana hibah 10M ditulis oleh Ferry Padli dari Siwar.com. Persis seperti Prabowo, Anies sebenarnya moderat. Pemikirannya beda dengan orang-orang seperti Novel Pamukmin, Selamat Ma'arif, Rizik Sihab, dan Bahar bin Smith. Apalagi ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Yang kita tahu sendiri pendiri universitas itu adalah Nurholis Majid alias Cak Nur, yang dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam, serta dikenal dengan pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Artinya apa? Kalau Wan Anies pemikirannya sama seperti Laskar FPI, tentu dia gak akan mau jadi pengikut Cak Nur, karena sudah sangat jelas apa yang ada di benak Cak Nur bertolak belakang dengan isi otak Katrun. Hanya saja kesalahan Anies cuma satu, yakni ia terjebak pada menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadilah dia merangkul Laskar FPI dan ormas-ormas yang lain. Kala itu FPI ini memang punya hubungan buruk dengan Ahok. Salah satu penyebabnya adalah mantan Bupati Belitung Timur itu memangkas dana hibah untuk ormas dalam jumlah besar. Tak pelak, simbiosis mutualisme pun terjadi di antara mereka. FPI sebenarnya sangat paham kalau Anies tidak bisa bekerja, dibuktikan dengan dia dipecat dari kursi Mendikbud. Tapi ormas radikal itu juga meyakini bahwa Anies lebih gampang disetir, tidak seperti Ahok yang keras kepala. Bak dapat durian runtuh, BTP menyenggol surat Al-Maidah. Tidak pelak, langsung digoreng oleh mereka. Pokoknya segala cara dilakukan agar Ahok kalah di Pilgub DKI 2017 lalu, hingga ia benar-benar kalah. Sekarang Anies yang justru sibuk sendiri karena merangkul ormas itu. Ia harus menggelontorkan dana hibah yang tidak sedikit supaya mereka tetap mau memberikan dukungan. Apalagi ia juga mau nyapres. Ormas-ormas tersebut harus diberi makan dan dimanjakan lebih lagi agar tetap mau mendukung dia. Bayangkan, pada tahun 2022 ini saja, Pemprov DKI menganggarkan dana hibah untuk MUI DKI Jakarta sebesar 10,6 miliar rupiah. Dengan mendapatkan uang sebesar itu, penulis yakin banget kalau pengurus MUI DKI saat ini sejahtera-sejahtera. Bahkan lebih sejahtera dari PNS Pemprov DKI. Karena 10 miliar itu nilainya besar, Ferguso. Lebih dari cukup untuk menggaji para pengurus MUI DKI yang jumlahnya mungkin gak sampai 50 orang. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID. Kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka banyak yang dihilangkan. Jadi pengeluaran MUI DKI juga otomatis berkurang banyak. Wajar bila kemudian ormas yang banyak dimasuki kadrun itu mau membentuk tim cyber untuk membela Anies di medsos, karena mereka sudah diberi makan duluan. Ini ibarat balas jasa lah. Anies kasih mereka uang dari APBD DKI secara cuma-cuma, MUI DKI bela Anies di dunia maya juga secara cuma-cuma. Begitupun ketika Anies mengizinkan karaoke buka di malam hari selama bulan puasa ini, MUI DKI langsung mendukung. Supaya gak kelihatan banget mendukungnya, Kabid Infokom MUI DKI, Faiz Rafdi mengatakan, keputusan Anies soal karaoke boleh beroperasi di bulan Ramadan itu merupakan jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan hiburan warga. Namun ada baiknya tidak jual miras. Gak kebayangkan kalau Ahok yang secara terang-terangan ngizinin karaoke beroperasi pada malam hari di bulan puasa, siap-siap aja dinyinyirin 24 jam oleh MUI DKI. Tidak hanya itu, Novel Pamukmin pun juga sudah dipastikan akan turut mengecam, bahkan bila perlu menggelar demo berjeli-jeli di depan Balai Kota DKI, tutup tempat karaoke. Karena sudah menjadi rahasia umum kalau FPI itu doyan banget melakukan sweeping di tempat-tempat hiburan malam. Kemudian, menarik untuk dibahas pernyataan MUI tadi bahwa mereka mendukung pembukaan hiburan malam atau karaoke asalkan tidak pakai acara minuman keras. Terlihat dari pernyataan itu hanya lip service doang. Karena emang siapa yang bisa jamin tempat karaoke yang buka bebas dari minuman keras? Tidak ada, Ferguso. Bisa saja penguasa karaoke mengklaim tempat karaoke-nya syariah dan sudah mengantongi logo halal dari MUI. Gak taunya jualan miras juga. Karena miras dan tempat hiburan malam itu masih kerabat dekat, Ferguso. Seperti Romeo dan Juliet yang sulit dipisahkan. Tempat karaoke tanpa jual miras itu ibarat makan pempek tanpa cuko, kering.
Dan menurut hemat penulis, beberapa orang di MUI DKI paham akan hal ini. Tapi lagi-lagi kalau duit sudah bicara, semua bisa diatur. Hal yang menurut MUI DKI awalnya kurang baik pun berubah jadi didukung ketika efek rupiah mulai bekerja. Bagaimana menurut Anda? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui ada kemungkinan Jakarta macet lagi. Ini disebabkan ada banyaknya pelonggaran terkait terkendalinya pandemi COVID-19 di ibu kota. Kemacetan ini juga menjadi salah satu penyebab kualitas udara di Jakarta masuk 4 besar dalam kategori terburuk. Wagub DKI malah permalukan Anies soal macet dan polusi di Jakarta. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Jakarta makin macet. Begitulah yang saya baca di berita. 4 tahun lalu ketika saya pergi ke Jakarta karena suatu urusan, macetnya sudah keterlaluan menurut versi saya. Begitu sumpek, sesak, padat merayap, dan yang terpenting sangat tidak cocok untuk healing. Ketika ada teman saya yang meminta saya untuk tinggal di Jakarta, saya langsung menjawab no way. Tidak pernah terbayangkan sedetik pun di pikiran saya untuk tinggal di Jakarta. Luas banget dan macet banget. Bahkan untuk liburan pun tidak cocok dengan selera saya. Dulu ada cerita lucu sewaktu saya menginap di rumah saudara saya di Jakarta Barat di sebuah komplek perumahan yang lumayan besar. Saya butuh jarum peniti. Itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ketika marketplace masih belum marak. Ketika saya tanya di mana beli jarum peniti, dia sendiri pun tidak tahu di mana belinya. Kalau mau beli harus ke mall atau supermarket besar yang jaraknya lumayan jauh. Di kota saya tinggal semua ada, mudah didapatkan dan cepat. Di Jakarta, habiskan waktu 1 jam di jalan itu sudah biasa. Di kota saya tinggal 1 jam sudah bisa terbang kemana-mana. Saya tidak bisa bayangkan saat ini Jakarta macetnya seperti apa dengan asumsi jumlah kendaraan terus bertambah. Kita kembali ke topik sebenarnya. Dengan semakin macetnya Jakarta, kebijakan ganjil genap akan diperluas cakupannya. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Perhubungan atau Dishub sedang mempelajari rencana tersebut. Nanti Dishub akan mempelajari lagi dan pada waktunya akan diumumkan sejauh mana kebijakan ganjil genap akan diperluas, kata Riza. Menurut Riza, kemacetan terjadi karena imbas pelonggaran kegiatan setelah berstatus PPKM level 2 dan juga kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Baru-baru ini Jakarta kembali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut situs IQR, pada Kamis indeks kualitas udara atau Air Quality Index atau AQI di Jakarta berada di level 166 AQI US atau peringkat 4 dunia untuk kategori polusi udara terburuk. Peringkat pertama dipegang oleh New Delhi, India dengan AQI 191. Peringkat kedua dan ketiga dipegang oleh Karachi dan Lahore di Pakistan